Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Akhirnya pada tanggal 9 November 2020 kemarin, peperangan di iklim Nagorno-Karabakh resmi berakhir. Setelah dicapainya kesepakatan damai antara Azerbaijan dengan Armenia yang difasilitasi oleh Rusia. Perjanjian ini tentu sangat merugikan bagi Armenia. Bahkan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan perjanjian damai tersebut sangat menyakitkan bagi dirinya sendiri dan juga bagi seluruh rakyat Armenia. Bagaimana tidak? Salah satu isi penting dari perjanjian damai tersebut adalah iklim Karabakh harus dikembalikan kepada Azerbaijan. Walaupun secara hukum dan selama ini PBB telah mengakui iklim Karabakh menjadi bagian dari Azerbaijan, namun sejak tahun 1994 iklim Karabakh berada di bawah jajahan Armenia. Dunia tentu belum lupa bagaimana 28 tahun lalu tentara Armenia bersama milisinya mengusir penduduk iklim Karabakh, khususnya umat Islam. Mereka yang berjumlah puluhan bahkan ratusan ribu jiwa tersebut dipaksa meninggalkan iklim Karabakh mengungsi ke daerah lain di Azerbaijan. Selama 28 tahun tersebut, dunia termasuk PBB terus mencari cara agar Armenia keluar dari iklim Karabakh. Namun usaha tersebut terus gagal, apalagi ketika itu Armenia didukung oleh negara-negara kuat. Sehingga Azerbaijan tidak bisa berbuat banyak. Titik balik terjadi pada tanggal 27 Juli silam, ketika pasukan Armenia menyerang daerah Tafus yang mana posisinya di luar iklim Karabakh dan berpenduduk mayoritas sipil. Sejak itu, Azerbaijan mendeklarasikan perang terhadap penjajah Armenia. Azerbaijan menjadikan deklarasi perang tersebut sebagai titik tolak untuk membebaskan semua daerahnya yang dijajah Armenia, khususnya iklim Karabakh. Selama 5 minggu, peperangan terjadi dan pembebasan wilayah berlanjut. Pasukan Azerbaijan yang didukung penuh oleh Turki seperti mustahil dihentikan. Akhirnya, pada tanggal 9 November 2020, Armenia yang didukung oleh lebih dari 30 negara termasuk di dalamnya Eropa dan Rusia mengibarkan bendera putih dan mengaku kalah di hadapan tentara Azerbaijan. Tentu banyak pihak yang tercengang dengan keputusan Armenia ini. Namun menurut saya, Turki yang begitu serius dalam mendukung Azerbaijan, terutama dari sisi persenjataan, membuat Armenia tidak memiliki pilihan lain. Keseriusan Turki dalam mendukung Azerbaijan seperti peperangan terjadi di tanah Turki sendiri, bukan di tanah Azerbaijan. Di video sebelumnya, saya sedikit telah menyinggung bahwa Putin dan Erdogan telah menemukan kata sepakat. Namun kedua pemimpin ini masih mencari cara yang cukup elegan untuk memaksa Armenia angkat kaki dari iklim Karabakh. Ternyata perjanjian damai inilah yang dianggap elegan oleh Putin dan Erdogan. Menurut saya, dari 4 pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik di iklim Karabakh, hanya Armenia yang menderita kerugian. Adapun Azerbaijan, Rusia, dan Turki masing-masing mendapatkan keuntungan dari perjanjian damai ini. Azerbaijan mendapatkan kembali iklim Karabakh yang selama 3 dekade berada di tangan Armenia. Kembalinya iklim Karabakh membuat Azerbaijan menjadi negara merdeka seutuhnya. Bagi Rusia, setidaknya ada 3 keuntungan dari perjanjian damai ini. Yang pertama, dengan menjadi mediator damai antara Azerbaijan dengan Armenia, artinya Rusia berhasil menjaga perannya dalam mengontrol kawasan Kaukas Selatan. Kaukas Selatan ibarat halaman belakang bagi Rusia, sehingga stabilitasnya sangat penting dijaga, apalagi di tengah perform Rusia yang cenderung menurun dan kekuatan Turki yang cenderung naik. Keuntungan kedua, Rusia berhasil mengimbangi dominasi Turki di Azerbaijan. Putin sangat paham bahwa langkah tentara Azerbaijan yang di-backup penuh oleh Turki akan sangat sulit untuk dihentikan. Cepat atau lambat, Armenia akan berhasil diusir dari iklim Karabakh. Ini membuat Putin bergerak cepat, memaksa Armenia keluar dari iklim Karabakh, namun pasukan Rusia akan tetap berada di sana
atas nama pasukan penjaga perdamaian. Putin sengaja membiarkan Armenia menelan kekalahan di iklim Karabakh agar rezim Armenia yang mulai mendekat ke Eropa goyang. Putin ingin menyampaikan pesan kepada rezim Armenia, hanya Rusialah yang mampu melindungi Anda, bukan Eropa. Bagi Turki, keberhasilannya dalam membantu Azerbaijan membebaskan iklim Karabakh juga merupakan suatu kemenangan besar. Dalam skala domestik, Erdogan berhasil menciptakan sejarah dengan mengembalikan ikatan antara Turki sebagai negara dengan negara-negara berbangsa Turki lainnya yang genap 100 tahun terputus. Pada poin 9 dalam perjanjian damai tersebut dijelaskan bahwa semua penghalang jalur transportasi dan jalur dagang di kawasan akan dihilangkan. Artinya, jalur penghubung antara Azerbaijan dengan daerah Nakhchivan akan dibuka dan akan berada di bawah kontrol Azerbaijan. Ini akan kembali menghubungkan daratan Turki dengan negara-negara di Sentral Asia yang merupakan tanah leluhur bangsa Turki. Mulai dari Turkmenistan, Uzbekistan, hingga sampai ke Kyrgyzstan dan Turkistan Timur atau yang kita kenal dengan Xinjiang di Cina. Bahkan daratan Turki akan terhubung dengan Afghanistan dan Pakistan, yang mana saat ini Pakistan adalah salah satu koalisi terkuat Turki, terutama dari sisi militer. Turki telah berencana membangun rel kereta api untuk menghubungkannya dengan negara-negara di Sentral Asia ini. Oleh banyak pengamat, Turki disebut sedang menghidupkan kembali jalur dagang dan wisata Sentral Asia yang selama ini mati. Jalur ini diprediksi akan menjadi jalur paling strategis di dunia ke depan. Tidak hanya itu, Turki juga merencanakan pembentukan koalisi militer dengan 7 negara di Sentral Asia yang sama-sama berbahasa Turki. Jadi, pangkalan militer yang nanti dibangun oleh Turki di Azerbaijan bukan semata ingin menjaga Azerbaijan, tetapi ini juga menandakan kelahiran kekuatan baru di Sentral Asia dan Selatan Kaukas. Dalam skala dunia Islam, kemenangan di iklim Karabakh kemarin adalah sebuah pembuktian baru bagi Turki bahwa Turki adalah koalisi bagi dunia Islam yang bisa diandalkan. Hingga hari ini, tidak ada satupun kawan koalisi Turki dari dunia Islam yang dia kecewakan. Kita sebut misalnya Qatar. Qadarullah, berkat bantuan Turki, Qatar selamat dari kudeta yang dirancang oleh Arab Saudi dan kawan-kawan. Begitu juga ketika kita menyebut Suriah, Libya, bahkan Somalia. Di negara-negara tersebut, Turki berhasil menjadi pelindung yang setia, seperti yang dibahasakan oleh Ibnu Khaldun 6 abad yang lalu. Contoh terbaru di Azerbaijan. Hanya butuh waktu 44 hari bagi tentara Azerbaijan yang di-backup oleh tentara Turki untuk mengusir tentara Armenia dari iklim Karabakh, setelah 28 tahun iklim ini dikuasai oleh tentara Armenia. Bukti-bukti konkret seperti ini telah memunculkan persepsi di dalam dunia Islam bahwa siapapun yang menginginkan kawan koalisi dan juga pelindung yang setia, maka jawabannya adalah Turki. Benar, Turki juga mendapatkan keuntungan dari koalisi yang dilakoninya. Namun semua itu didapatkan Turki dengan akad saling menguntungkan, bukan dengan akad menindas, bahkan merampok seperti yang dilakukan negara-negara kuat. Dalam skala internasional, kemenangan di iklim Karabakh akan memperkuat nama besar dan wibawa Turki di hadapan kekuatan-kekuatan besar dunia, seperti Amerika, Eropa, termasuk Rusia. Kedepannya, siapapun akan lebih berhati-hati ketika berurusan dengan Turki, bahkan ketika berurusan dengan kawan koalisi Turki. Apalagi pasca COVID-19 nanti. Kekuatan dunia akan mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Akan muncul kekuatan-kekuatan baru, dan juga kekuatan lama mungkin akan ada yang tereliminasi. Dan Turki diprediksi oleh banyak kalangan adalah satu dari banyak kekuatan baru yang akan lahir di belakang Cina. Saya melihat saat ini kekuatan-kekuatan besar dunia sudah sadar bahwa Turki harus segera dihentikan. Namun kesadaran ini menurut saya sudah sangat terlambat. Apalagi dengan posisi Turki yang sangat strategis,
membuat kekuatan dunia seperti Uni Eropa dan NATO misalnya harus ekstra hati-hati berurusan dengan Turki. Banyaknya kartu cantik di tangan Erdogan memaksa banyak pihak untuk lebih bersabar menghadapi Turki. Contoh dalam kasus iklim Karabakh, ketika Turki sedang sibuk menghadapi Rusia, seharusnya Uni Eropa bisa memanfaatkan ini untuk menekan Turki dari belakang. Namun dengan kecerdikannya, Erdogan justru bisa melobi Uni Eropa untuk mendukung Turki menghadapi Rusia. Dalam hal ini, Turki memainkan kartunya sebagai anggota NATO untuk memaksa Uni Eropa dan NATO mendukungnya melawan Rusia. Jadi wajar ketika Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan, kita tidak bisa bayangkan seandainya Turki bukan bagian dari NATO. Saya melihat, kartu-kartu cantik ini berhasil dimainkan Erdogan dengan baik untuk memuluskan misi Turki ke depan. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.